Hermina, perkenalkan saya dengan Dr. Nadia, salah satu dokter di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Kali ini bertemu lagi kita di acara Podcast Hermina bersama salah satu dokter objin di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata, yaitu Dr. Dian Permata Rizda, SBOG. Dokter biasa dipanggil dengan Dr. Dian SPOG ya dok. Oke. Kali ini kita mau membahas tentang salah satu metode sesar yang mungkin sudah dipakai oleh berbagai rumah sakit, yaitu ERAX ya dok. Nah, sebenarnya ERAX itu apa sih dok? Oke, sahabat, terima kasih dokter Nadia. Halo sahabat Hermina, salam kenal. Perkenalkan saya dokter Dian, saya salah satu dokter spesialis objin di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Jadi pada hari ini kita akan membahas pengulik lebih lanjut tentang metode operasi dengan cara ERAX. Iya. Jadi ERAX itu adalah singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean Surgery, di mana adalah metode operasi sesar yang berfokus untuk pemulihan yang lebih cepat pada ibu-ibu pasca operasi gitu dok. Oke, nah menarik ya pemirsa. Kira-kira bedanya ERAX dengan metode sesar yang sebelumnya itu apa ya dok? Oke, jadi ERAX ini merupakan pengembangan dari metode sesarian yang lama. Jadi ada 3 yang utama yang berbeda dari metode yang lama. Yang pertama itu waktu puasanya, kemudian nyeri pasca operasinya, kemudian waktu pemulihannya, di mana pada metode ERAX waktu puasanya itu lebih singkat. Jadi pada sesar yang konvensional itu waktu puasanya lebih lama daripada yang metode ERAX. Di mana pada yang konvensional kita membutuhkan puasa 8-12 jam sebelum kita menjalankan operasi, sedangkan dengan metode ERAX kita bisa puasa 6 jam sebelum, bahkan 2 jam sebelum operasi pun kita diberikan minuman manis supaya tidak terjadi mual muntah setelah operasi ataupun saat operasi, begitu dok. Kemudian nyeri pasca operasinya lebih minimal. Jadi dokter objin berkolaborasi dengan dokter bius untuk meminimalisir nyeri pada saat operasi bahkan setelah operasi, sehingga pasien setelah operasi 4 jam, 6 jam sudah bisa berdiri begitu. Kemudian yang terakhir waktu pemulihan, biasanya pasien dengan sesar konvensional itu kita bisa membutuhkan waktu 3-4 hari untuk rawat inap di rumah sakit, sedangkan pasien dengan metode ERAX itu 24 jam pasca operasi pasien sudah bisa pulang dok. Wow. Jadi banyak sekali ya sahabat Hermina kelebihan yang bisa kita ambil dari metode ERAX ini. Tadi dari segi persiapannya, puasanya pun lebih minimal atau lebih singkat. Terus efek samping dari mual muntah selama operasi juga lebih minimal ya dok, karena kita juga diberikan minuman manis yang akan bisa membantu kita untuk mencegah mual muntah tersebut. Dan juga yang ketiga, recovery setelah operasinya juga lebih cepat ya dok. Bahkan ketika di ruang recovery room operasi itu pasiennya sudah bisa berjalan ya dok kalau memang berhasil. Wow, menarik ya sahabat Hermina. Nah selanjutnya dokter, ini apakah semua bisa ibu hamil otomatis bisa menggunakan metode ini dok? Terima kasih dokter Nadia. Jadi tidak semua ibu hamil bisa kita gunakan metode ERAX. Jadi pertanyaannya gimana? Ibu hamil yang seperti apa sih yang tidak bisa menggunakan metode ERAX? Jadi ibu hamil dengan kondisi emergensi, kondisi gawat dan darurat seperti perdarahan, fetal distress, itu tidak bisa kita gunakan metode ERAX karena kita perlu persiapan preoperasi. Sebelum operasi kita perlu persiapan tertentu untuk tadi saya bilang 6 jam sebelum operasi kita harus pasien masih boleh untuk makan besar, kemudian 2 jam sebelum operasi pasien masih boleh minum, sedangkan kondisi emergensi itu pasien tidak bisa melakukan itu, tahapan itu. Jadi pada kondisi ibu-ibu hamil dengan keadaan emergensi, metode ERAX tidak bisa kita lakukan. Oke. Terus dok, tadi kan kita membahas manfaat dari ERAX ya dok. Sebenarnya ada nggak sih efek samping yang juga bisa ditimbulkan dari ERAX ini? Oke, jadi prinsipnya kan ERAX itu mempercepat pemulihan. Efek sampingnya sebenarnya sama saja seperti efek samping operasi kebanyakan, infeksi luka operasi, kemudian mual muntah, nyeri sekitaran operasi biasanya kan yang dikeluhkan ibu-ibu begitu. Tapi
yang ditimbulkan dari metode ERAS biasanya lebih minimal daripada yang sesarian konvensional gitu dok. Oke, jadi tetap ada efek samping, tapi kita upayakan lebih minimal daripada metode konvensional ya dok. Oke, nah terus ngomong-ngomong soal ERAS, pasti kan sahabat Hermina mungkin ada yang berpikir ya, kira-kira biayanya ini lebih mahal nggak sih dibandingkan dengan metode-metode konvensional biasanya? Oke, metode ERAS dengan konvensional, kalau ibu-ibu sahabat Hermina semua berobat ke Hermina, tidak ada perbedaan biaya, mau pakai sesar yang konvensional, mau pakai yang ERAS, semua bisa kita kerjakan dengan tidak ada penambahan biaya. Syaratnya tadi saya bilang, jadi metode ERAS bisa kita lakukan jika tidak emergensi gitu ya. Jadi kontrol ke poli, nanti kita jadwalkan untuk melakukan sesarian dengan metode ERAS. Gitu. Nah, jadi gitu sahabat Hermina. Dengan metode ERAS nggak perlu takut kalau biayanya akan lebih mahal karena tidak ada perbedaan biaya antara metode ERAS dengan metode konvensional biasa. Nah, selanjutnya nih dok, biasanya ada nggak sih hal-hal yang harus diperhatikan setelah ibu melahirkan dengan metode ERAS? Jadi sahabat Hermina, apa yang perlu kita perhatikan setelah operasi ERAS? Sebenarnya tidak ada perlakuan khusus yang perlu kita perhatikan banget untuk pasca operasi ERAS. Cuman tentu saja karena yang kita pikirkan nih dok, penyembuhan luka, jadi kita harus perhatikan hygiene dan nutrisi. Karena dengan metode ERAS nyerinya minimal, jadi kemungkinan untuk ibu-ibu memikirkan nyeri itu lebih minimal dok. Jadi untuk ASI booster juga bisa dok metode ERAS, jadi karena nyerinya minimal, jadi untuk recovery-nya lebih cepat dan menurut saya sih nggak ada perlakuan khusus ya, udah bisa 6 jam sudah bisa jalan dan lain-lain gitu. Jadi kuncinya sama aja seperti metode sebelumnya ya dok, untuk perlakuan pasca operasi tetap kita harus perhatikan hygiene luka operasinya, terus kita juga harus perhatikan nutrisinya untuk pemulihan jaringan lukanya pasca operasi ya dok. Oke, kalau begitu. Nah, pemirsa, tadi kita sudah mendengar beberapa penjelasan dari Dr. Dian terkait dengan ERAS. Ayo, coba siapa yang di sini lebih tertarik lagi dengan metode ERAS? Boleh konsultasi lebih lanjutnya dengan Dr. Dian di Rumah Sakit Hermina Grand Wisata. Di sini Dr. Dian juga praktek di beberapa hari, ada di hari Rabu jam 19 sampai 21, lalu di hari Kamis ada 2 waktu ya dok, di siang hari jam 14 sampai dengan 17 dan juga malam hari jam 19 sampai 21. Terus dokter juga ada di hari Jumat sama seperti hari Kamis, hari Sabtu dan juga hari Minggu ya dok gitu. Nah, sahabat Hermina, sekian podcast Hermina kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Hermina berikutnya.